Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Kita arahkan hati sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur karena kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam doa pagi hari ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini
hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang kami dengar. Ya Bapa, kami memerlukan firman-Mu, sebab kami tidak dapat berjalan sendiri, tetapi kami percaya oleh kuasa firman-Mu, kami akan dituntun dalam kekuatan kuasa Roh Kudus kepada segala kebenaran. Urapilah setiap kami, maafkan ketidaktepatan hidup kami ya Tuhan. Apa yang kami buat salah di hadapan Bapa, kami mohon pengampunan Bapa. Supaya saat ini ketika kami duduk diam di hadapan-Mu ya Tuhan, oleh pengampunan-Mu kami ada dalam keadaan berkenan. Urapilah hamba-Mu, Roh Kudus Tuhan menaruh setiap perkataan dalam mulut hamba, supaya hamba dapat berbicara, menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita pahami, bahwa ketika kita hidup sebagai orang percaya, berarti ada harga yang tidak dapat ditawar. Dan harga itu harus kita bayar lunas. Harga yang tidak dapat ditawar itu adalah kita harus berjuang sampai pada akhirnya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Ini harga yang harus kita bayar. Ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus menyadari benar bahwa kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tidak bisa ditawar, saudaraku. Sekali lagi, ini tidak bisa ditawar, tidak bisa dikurangi. Standar hidup yang harus kita miliki yaitu serupa dengan Kristus. Sebab jika tidak, berarti kita tidak akan bisa mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Perhatikan itu saudaraku. Mari kita lihat kembali kebenaran firman Tuhan yang seharusnya membuat kita semakin menyadari bahwa kita tidak bisa menolak untuk membayar harga, yaitu berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Roma pasal yang ke-8 ayat 29, firman Tuhan katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita harus menyadari akan hal ini, saudaraku. Panggilan kita itu adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, kita harus mengerti kenapa Allah Bapa di surga menginginkan kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Karena Kristuslah pribadi yang sempurna. Ingat ketika Kristus hidup di dunia ini,
Ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, dalam keadaan sebagai manusia, yang mulia Tuhan Yesus Kristus berjuang untuk hidup di dalam ketaatan penuh, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan perjuangan itu pada akhirnya membawanya sampai ia bisa mencapai kesempurnaan. Mari kita lihat kembali kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan bahwa ketika hidup di dunia ini, Kristus hidup sebagai manusia. Ibrani pasal yang ke-5, kalau kita membaca mulai ayatnya yang ke-7, firman Tuhan katakan begini, dalam hidupnya sebagai manusia. Perhatikan itu. Ibrani pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 kita baca sekali lagi. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Jadi perhatikan itu, Kristus hidup sebagai manusia. Tetapi yang membuat hidupnya Kristus berbeda dengan kehidupan kita adalah Kristus memilih untuk terus ada di dalam persekutuan dengan Allah Bapa di sorga. Sekali lagi, Kristus memilih untuk tetap ada di dalam persekutuan dengan Allah Bapa di sorga. Sebab firman Tuhan katakan ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Saudara perhatikan itu. Dan sekali lagi saya harus ingatkan, semua yang dilakukan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika berada di dunia ini, ia melakukannya dalam keadaan sebagai manusia. Lalu firman Tuhan katakan apa? Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Lalu apa yang berbeda antara kehidupan Kristus dengan kehidupan kita? Kalau Kristus memilih untuk terus ada dalam persekutuan dengan Allah Bapa di sorga, kebanyakan di antara kita, sekalipun kita hidup sebagai orang percaya, kita lebih memilih untuk mengikatkan diri kita dengan kehidupan dunia ini. Saudaraku, itulah yang membuat kita tidak bisa mencapai standar kehidupan yang sama seperti Kristus. Lalu seringkali kita mengelak, kita berkata, mana mungkin kita bisa hidup sama seperti Kristus. Kristus itu kan Tuhan, kita ini manusia. Saudara ingat baik, firman Tuhan yang baru saja kita baca, Ibrani pasal yang ke-5 ayat 7 dimulai dengan kalimat dalam hidupnya sebagai manusia. Jadi ketika Kristus memilih untuk hidup di dalam persekutuan dengan Allah Bapa di sorga, ia ada di dalam keadaan sebagai manusia. Kita lihat lagi Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekali lagi perhatikan baik, dan dalam keadaan sebagai manusia. Jadi kita tidak bisa mengelak sebenarnya, saudaraku. Bahkan pada ayat firman Tuhan yang lain dikatakan apa? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita berkata kita berada di dalam Kristus, maka kewajiban kita adalah hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana Kristus hidup? Kristus sama sekali tidak memberikan hidupnya untuk menikmati dunia ini. Tetapi kita, selama ini kita sering memberikan kehidupan kita. Bahkan kita sering mengikatkan diri kita dengan kehidupan dunia. Karena kita ingin menikmati dunia. Dan Kristus sama sekali tidak ingin menikmati dunia ini.
Disinilah letak perbedaan yang membuat kita sebenarnya tidak bisa mencapai standar hidup seperti yang Bapa kehendaki. Karena kita tidak mau mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kristus hidup membangun persekutuan dengan Allah Bapa. Dalam sepanjang hari-hari hidupnya, ia terus mempersembahkan doa dan permohonan. Artinya ada persekutuan dengan Bapa yang tak terpisahkan. Berbeda dengan kita. Kita membangun persekutuan kita dengan dunia ini. Kita memberikan kehidupan kita terikat dengan dunia ini. Lalu kalau kita memperhatikan lagi Ibrani pasal yang ke-5 tadi, kita membaca ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan katakan apa? Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara perhatikan itu. Kita ulang sekali lagi. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Perhatikan baik saudaraku. Ini artinya di dalam kehidupannya sebagai manusia, Kristus tetap taat sekalipun ia ada di dalam penderitaan. Jadi tidak ada dispensasi, kemudahan-kemudahan untuk menjalani hidup yang Bapa berikan kepada Kristus. Tidak ada. Kristus terus berjuang untuk hidup di dalam ketaatan. Sampai pada akhirnya firman Tuhan katakan di ayat yang ke-9. Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara, kalau kita tidak mau taat sama seperti Kristus, saya mau katakan, kita tidak akan bisa mencapai kesempurnaan hidup. Sekali lagi, kalau kita tidak mau taat sama seperti Kristus taat dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka kita tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan hidup. Tidak akan bisa. Jika demikian, bagaimana dengan panggilan kita sebagai orang percaya yang harus hidup serupa dengan Kristus? Saudaraku, saya harus katakan, untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus memilih. Apakah kita mau hidup dalam ketaatan sama seperti Kristus telah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, atau tidak? Kalau kita tidak mau, itu artinya kita menolak keselamatan di dalam Kristus. Karena tidak ada cara lain supaya keselamatan yang kita terima di dalam Kristus itu bisa benar-benar menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Ketika nanti kita berada di balik kematian, maka kita harus hidup dalam ketaatan sama seperti Kristus telah hidup. Firman Tuhan katakan apa? Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini artinya saudaraku, kalau kita tidak taat sama seperti Kristus telah taat, kalau kita tidak mau mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak dapat diselamatkan di dalam Kristus. Sekali lagi, firman Tuhan katakan ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi saya harus katakan saudaraku, ini pilihan. Apakah kita mau memilih untuk hidup di dalam ketaatan atau tidak? Kalau tidak, berarti kita sendiri yang menggiring hidup kita untuk terbuang ke dalam kebinasaan. Saudaraku, jadi saat ini jangan lagi kita berkata kita tidak bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena persoalannya bukan bisa atau tidak, tetapi persoalannya itu adalah kita mau atau tidak. Kita mau memilih hidup seperti Kristus atau tidak. Jika tidak, sekali lagi,
kita tidak bisa diselamatkan di dalam Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Kita mau mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga, lalu kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami ya Bapa, sebab firman-Mu menyadarkan kami, kehidupan kami menjadi tidak berarti, menjadi tidak bernilai jika kami tidak memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah di sepanjang hari-hari hidup kami, di sisa umur hidup kami mau berjuang untuk terus berkenan di hadapan Bapa di sorga, sampai kami menutup mata. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Engkau yang akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.